Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini yang berdurasi 11 menit 38 detik ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ikan yang lambat besar atau disebut pertumbuhannya sangat lambat. Hal-hal yang penting inilah buat kawan-kawan yang harus diketahui dan diperhatikan bila ingin berbudidaya ikan apapun jenisnya itu. Kebetulan yang saya mau jelaskan di video ini adalah jenis ikan nila. Terus di sini pasti ada pertanyaan, apakah ikan nila ini bisa seragam pertumbuhannya dalam jangka waktu beberapa bulan? Menurut saya, ya tentu saja tidak bisa. Bila mau seragam pun kawan-kawan harus ada usaha tambahan lagi, yaitu berupa sortir ikan salah satunya, ataupun menyortir ikan supaya meminimalisir ketidakseragaman ikan. Seperti yang mau saya lakukan di video ini, saya akan menyortir ikan berumur 5 bulan. Bila ikan itu tanpa disortir, kemungkinan besar persentasenya yaitu antara 80% seragam dan 20% tidak seragam. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya kawan-kawan. Bila ada pendapat lain ya silahkan. Dan juga jika kawan-kawan yang 20% itu terus dibiarkan atau diabaikan secara terus menerus, tentu saja itu akan merugikan kawan-kawan, antaranya merugikan pakan, merugikan waktu saat pemeliharaannya. Jika kawan-kawan gak mau ribet atau gak mau rugi, ya saran saya ikan itu dimasak sendiri atau dikasih tetangga yang ada di sekitar dan juga saudara. Anggap saja itu sebagai sedekah untuk kawan-kawan. Nah, di video ini sebenarnya saya belum berpikiran untuk membuat video tentang ciri-ciri ikan nila yang lambat besar ataupun pertumbuhannya lambat. Karena tadi pagi saya sudah memanen ikan yang ada di kolam sebelah saya ini, yaitu kolam D2. Rencana kolam yang ada di video saya ini, yang saya sortir ini, saya mau jadikan untuk kolam anakan yang usia berumur 1,5 bulan yang ada di video-video sebelumnya. Dikarenakan saat saya menyortir ikan nila ini, saya menemukan beberapa ikan yang pertumbuhannya lambat atau lambat besar lah. Jadi sekalian saja saya bikin video ini. Makanya ikan kelihatan tinggal sedikit, padahal sudah saya pindahkan ikan itu beberapa menit yang lalu. Oke, kalau begitu jangan berlama-lama lagi. Saya akan menjelaskan dan perlihatkan contoh ikan yang pertumbuhannya lambat atau lambat besar di video ini. Oke, let's go. Nah kawan-kawan, inilah ikan yang lagi sedang saya sortir. Nah, inilah ikan contoh ikan yang bisa cepat besar. Ini adalah salah satunya ikan yang bisa cepat besar. Dia badannya agak lebar. Nah, kita pisahkan dan masukkan ke kolam sebelah.
Silahkan kawan-kawan tonton terus video saya yang ada di channel ini. Kebetulan saya lagi menyortir ikan. Ini ikan ini umur 5 bulan dari umur dia larva sebelumnya. Nanti ada beberapa contoh ikan yang lambat besar. Bisa kawan-kawan lihat sendiri, ini adalah sisa-sisa ikan yang sudah saya sortir sebagian. Nah, ini saya mau akan tangkap salah satunya. Ini contoh ikan yang cukup besar. Nah, ini adalah pertumbuhan yang sangat baik. Ini adalah bentuk ikan yang bagus untuk pertumbuhan. Nah, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Nah, saya tangkap, rupanya ikan ini sangat gesit kawan-kawan. Mohon maaf, agak susah nangkapnya karena saya bikin video sendiri. Kalau cara pengurangan airnya, saya menggunakan central drain. Jadi central drain itu dia menggunakan titik pembuangan di tengah-tengah. Jadi tidak perlu lagi menggunakan pompa ataupun selang. Di sini saya tinggal membuangnya saja dan mencabut dari pembuangan menggunakan ujung pralon. Nah, di sini saya menggunakan uniring. Saya potong panjang seperti itu dan juga dikasih pemberat dan diikat supaya uniring tersebut tidak mengambang ke atas. Nah, ini juga yang ada pralon L itu ada sebagai jalur untuk oksigen yang ada di kolam itu. Nah, saya menggunakan 2 jaring serokan sama hitam dan juga serokan yang putih. Nah, ini sudah saya ambil contoh ikan yang lambat besar dan ikan yang sudah besar, cepat besar. Bisa kawan-kawan lihat sendiri perbedaannya. Mudah-mudahan video yang saya rekam ini bisa kelihatan perbedaan bentuk ikan yang mana yang lambat besar, mana yang cepat besar. Nah, seperti yang ada di gambar video ini, yang ikan sebelah itu, sebelah kiri atau sebelah kanan, itu ikannya bisa cepat besar. Nah, sedangkan yang saya tunjuk ini ikannya lambat besar. Kelihatan dari tekstur tubuhnya dan badannya. Nah, sedangkan yang ini bisa cepat besar karena badannya lebar. Kalau yang ini dia badannya kurus dan juga memanjang. Itu adalah salah satunya contoh jenis ikan yang lambat besar. Nah, kalau yang ini cepat besar. Padahal ini adiknya dari turunan ikan itu tersebut. Nah, itulah kawan-kawan contoh sederhana yang simple yang bisa saya kasih tahu untuk kawan-kawan tentang berbudidaya ikan. Jadi jangan pelihara ikan yang lambat besar, bisa-bisa itu merugikan diri sendiri karena pakan sudah banyak keluar. Nah, di sini juga saya sehabis menyortir saya mau bersihkan dan menguras air. Nah, ini yang disebut drainase. Jadi tinggal saya tarik dari pralon pembuangannya. Nanti dari jalur tengah titik pembuangan itu dia menyedot kotoran yang ada di sekitarnya. Ini lebih simpel dan lebih praktis dibandingkan menggunakan
bantuan pompa untuk membuang air, dan juga pakai selang, harus disedot dulu. Kalau ini tinggal cabut, tinggal dorong-dorong kotoran yang ada di kolam. Jangan lupa kawan-kawan, dibersihkan kolam sehabis menyortir supaya bakteri-bakteri yang tertinggal di situ bisa hilang, untuk anakan bibit yang mau kita tanam di kolam ini, supaya dia aman, tidak terkena penyakit. Nah, itulah video singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe supaya channel saya bisa tambah berkembang lagi. Nah, inilah sisa-sisa yang ikan yang lambat besar saya ambil dan saya mau goreng atau dimasak di rumah sebagai lauk, karena percuma saja saya tinggalkan, saya besarkan. Ini pasti lambat besarnya karena ini sudah saya alami sebelumnya. Oke kawan-kawan, saya cukupkan sekian. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.